Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mardiantoro, absen 13 dari kelas 11 KI 1, akan menjelaskan tentang proses pembuatan garam dapur. Industri pembuatan garam dapur. Pengertian garam dapur: senyawa ionik yang terdiri dari kation Na dan anion Cl yang dengan rumus NaCl memiliki sifat garam dapur, yaitu 1. Memiliki rasa asin, 2. Tidak mengubah warna lakmus, 3. Dalam bentuk larutannya menghantarkan arus listrik, 4. Memiliki pH netral, 5. Terbentuk dari sisa asam dan sisa basa. Ada juga sifat fisika garam dapur. 1. Mr sama dengan 58,5 gram per mol. 2. Titik leleh 800 derajat Celcius. 3. Titik didih 1113 derajat Celcius. 4. Kelarutan 135,7 gram per 199 gram dengan suhu 0 derajat Celcius. Kedua, 39,8 gram per 100 gram dengan suhu 100 derajat Celcius. Sumber garam dapat diperoleh dari air laut. Air laut merupakan sumber garam yang tersedia di berbagai negara yang memiliki laut. Kandungan garam pada air laut mencapai 2,7%. Batuan garam. Selanjutnya, batuan garam atau rock salt. Rock salt adalah batuan sedimen kimia yang terbentuk dari penguapan air garam, danau atau laut. Hal ini jarang ditemukan di permukaan bumi, kecuali di daerah-daerah iklim yang sangat kering. Jenis garam. Garam industri. Garam industri yaitu jenis garam dengan kadar NaCl sebesar 97% dengan kandungan impurities, sulfat, magnesium, dan kalsium serta kotoran lainnya yang sangat kecil. Kegunaannya biasanya untuk industri perminyakan, pembuatan soda dan koir, penyamakan kulit, dan pharmaceutical salt. Garam pengawetan merupakan garam yang ditambahkan pada makanan berfungsi mengawetkan karena kadar garam yang tinggi menghasilkan tekanan osmotik yang tinggi dan aktivitas air rendah. Kondisi ekstrem ini menyebabkan kebanyakan mikroorganisme tidak dapat hidup. Kegunaan biasanya untuk pembuatan ikan asin. Garam meja. Garam meja adalah garam halus yang dihasilkan dari garam batu atau garam laut. Garam meja beriodium mengandung sejumlah kecil iodida dan dextrosa sebagai suplemen diet untuk mencegah gondok dan keterbelakangan. Kegunaannya biasanya untuk penyedap masakan atau makanan. Garam kasar. Garam kasar berbentuk kristal yang besar, umumnya tidak digunakan untuk makanan. Garam ini biasanya digunakan dalam pembuatan es krim. Kegunaannya biasanya untuk pembuatan es krim. Garam light. Garam light adalah garam 50/50 campuran garam meja dan kalium klorida. Biasanya mengandung kalium iodida dan anti-aging agent. Light garam digunakan oleh orang-orang yang ingin mengurangi asupan sodium mereka untuk alasan kesehatan. Kegunaan mengurangi sodium untuk alasan kesehatan. Manfaat garam untuk minuman kesehatan. Produk minuman kesehatan terutama sebagai produk minuman untuk mengembalikan kesegaran tubuh dan mengganti mineral-mineral yang keluar bersama keringat, proses metabolisme atau aktivitas olahraga yang berat. Garam mandi. Garam mandi didefinisikan sebagai bahan adiktif atau tambahan untuk keperluan mandi yang terdiri dari campuran garam, NaCl, dengan bahan kimia organik lain yang mudah larut. Kemudian diberi bahan pewangi atau essential oil, pewarna, dan mungkin juga senyawa enzim. Konsumsi. Garam dapur merupakan media yang telah lama digunakan untuk pemberantasan gangguan akibat kekurangan iodium atau Gaki, yaitu dengan proses fortifikasi atau penambahan
garam menggunakan garam iodida atau iodat seperti KLO3, Kl, NaL, dan lain-lain. Cairan infus. Cairan infus NaCl adalah campuran aqua bides dan garam grade pharmaceutis yang berguna untuk memasok nutrisi dan mineral bagi pasien yang dirawat di rumah sakit. Sabun dan sampo. Sabun dan sampo merupakan bahan kosmetik yang digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci rambut. Garam NaCl merupakan satu bahan kimia di antara beberapa komposisi bahan dalam pembuatan sabun dan sampo. Cairan dialisat. Cairan dialisat merupakan cairan yang pekat dengan bahan utama elektrolit, antara lain garam NaCl dan glukosa grade farmasi yang membantu dalam proses cuci darah. Pengawet. Garam NaCl merupakan ingredient yang paling banyak digunakan di industri pengolahan daging untuk proses pengawetan. Oralit. Oralit merupakan produk kesehatan yang dikonsumsi saat mengalami diare. Kandungan oralit yang utama adalah campuran antara NaCl dengan gula atau glukosa atau sukrosa. Fungsi oralit yang utama adalah menjaga keseimbangan jumlah cairan dan mineral dalam tubuh. Metode pembuatan garam. Proses solar evaporator atau kristalisasi. Proses ini merupakan proses pembuatan garam termasuk proses tradisional dan berguna dan sangat bergantung pada kondisi cuaca atau panas matahari serta luas lahan yang digunakan. Pada proses ini, air laut dialirkan pada lahan terbuka, kemudian diuapkan dengan bantuan matahari yang kemudian menghasilkan garam dapur. Rekritalisasi pada dasarnya merupakan proses kelanjutan dari proses kristalisasi atau pemanasan untuk mendapatkan kristal garam yang lebih murni. Pada proses ini, garam yang terbentuk pada proses kristalisasi dilarutkan kemudian disaring untuk memisahkan kotoran dari garam dan pada tahap akhir larutan hasil penyaringan dilakukan kristalisasi kembali. Proses open pan. Proses ini menggunakan bahan baku brine atau larutan garam pekat, hasil dari pemengkatan air laut. Brine yang diperoleh kemudian dibersihkan dari pengotor CaSO4. Larutan garam bersih kemudian didinginkan dan selanjutnya adalah dipanaskan pada suhu 96 derajat Celcius untuk mendapatkan kristal garam. Proses multiple effect evaporator. Proses ini merupakan proses pembuatan garam dengan menggunakan evaporator lebih dari satu, di mana larutan garam yang telah melewati beberapa tahapan pemurnian atau penghilangan pengotor, kemudian diuapkan beberapa dengan menggunakan beberapa evaporator. Proses rock salt mining merupakan proses penambangan garam NaCl. Proses ini telah lama dilakukan pada beberapa tambang garam yang didapatkan garam yang kualitasnya masih kurang baik, di mana garam tersebut memiliki warna yang agak coklat bahkan abu-abu. Setelah penambangan batuan garam kemudian dihancurkan dengan penghancur crusher dan kemudian dihancurkan lagi hingga mendapatkan kualitas akhir sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang diagram alih proses pembuatan garam. Larutan garam pekat, kita mulai, yaitu larutan garam pekat diumpankan ke dalam multiple evaporator. Evaporator kemudian divakumkan sehingga evaporator satu ke evaporator lainnya menurun. Evaporator dipanaskan menggunakan heater. Panas dari heater diperoleh dari uap air boiler yang beroperasi pada suhu 120 derajat Celcius
tekanan 2 atm. Evaporator 1 ini bekerja pada kondisi 100 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Larutan garam yang dipanaskan kemudian mengalami pemekatan menghasilkan garam dan uap air. Seluri garam dialirkan ke bawah evaporator, sedangkan uap air digunakan untuk memanaskan evaporator yang kedua. Jadi di sini uap air digunakan untuk memanaskan evaporator yang kedua yang bekerja pada suhu 80 derajat Celcius, tekanan 0,2 atm. Sama pada evaporator yang pertama, larutan garam dipanaskan kemudian mengalami pemekatan. Nanti akan menghasilkan seluri garam yang dialirkan ke bawah evaporator dan uap air yang dialirkan menuju ke evaporator 3 untuk memanaskan heater. Kemudian larutan garam pada evaporator ketiga dipanaskan mengalami pemekatan, didapatkan seluri garam dialirkan ke bawah, kemudian uap air dari evaporator ketiga dialirkan menuju ke evaporator keempat yang bekerja pada suhu 38 derajat Celcius, tekanan 0,07 atm. Dari evaporator 4 ini nanti larutan garam yang dipanaskan kemudian akan mengalami pemekatan, menghasilkan seluri garam dialirkan ke bawah evaporator, kemudian uap air akan dikondensasikan, ada kondenser dan kemudian menghasilkan air yang nantinya akan berguna kembali. Nah, selanjutnya seluri garam yang tadi dialirkan ke bawah evaporator dari evaporator 1 sampai ke evaporator 4 masukkan atau diumpankan menuju ke sentrifugal separator. Di sini seluri garam dipisahkan dari pengotor dengan cara dipusingkan. Nah, dari sentrifugal separator ini diperoleh biton. Nah, biton ini adalah air sisa kristalisasi yang banyak mengandung garam dan magnesium dan rasanya pahit. Dari sentrifugal separator didapatkan juga garam dapur yang masih basah. Garam dapur yang masih basah ini kemudian dialirkan ke dryer. Garam dapur basah itu dikeringkan dan didapatkan kristal garam. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah kata dan kurang jelas, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.